Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang menggerebek tempat persembunyian pelaku begal motor di Rawajitu Selatan pada Minggu dini hari. Dari rumah ini, polisi menangkap 2 orang yang masing-masing bernama RC berusia 19 tahun dan Danang berusia 20 tahun. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menemukan sebuah tas berisikan peralatan untuk membegal motor milik tersangka, yakni senjata api dan pisau. Dalam penangkapan ini, tersangka justru sempat kabur saat diminta polisi menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya. Tersangka pun kemudian dilumpuhkan dengan cara ditembak di kakinya. Di mana untuk 2 pelaku tindak pidana kekerasan kita amankan di Kecamatan Rawajitu. Pada saat kita melakukan penangkapan, di mana itu pelaku melawan petugas dan berusaha untuk melukai petugas sehingga petugas di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka merupakan kawanan begal yang telah terlibat lebih dari 4 TKP di Kecamatan Rawajitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang. Meski masih muda, namun kawanan ini terkenal sadis saat membegal motor dan tidak segan-segan melukai calon korbannya yang melawan. Penyidikan kasus ini akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah motor hasil membegal tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemilik akun jejaring sosial bernama Nur Sunaryo Jumat siang ditangkap polisi Polres Lampung Timur karena terlibat kasus pembakaran bendera merah putih. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Tulung Pasik, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Pembakaran bendera itu dilakukan tersangka pada 2 hari sebelum ia ditangkap polisi. Menurut tersangka, pembakaran bendera merah putih itu dilakukannya karena ia kesal dengan pemerintah. Bendera merah putih itu dibakar dengan bensin, dan ironisnya pembakaran bendera itu sengaja ia rekam dan videonya disebarluaskan melalui akun jejaring sosial miliknya. Sudah pakai bensin ini, setelah itu kamu bakar. Siang apa malam? Itu sekitar sore. Jam berapa kamu bakarnya? Sekitar jam setengah 2-an lah. Jam 3 jam 2 itu. Pakai apa bahan bakarnya? Dapatnya apa? Pakai apa bakar? Bensin. Korek. Di mana bensinnya? Beli di warung. Adanya video yang beredar di salah satu sosmed tentang pembakaran bendera merah putih dan juga provokasi. Tim unit Tipiter Satreskrim Polres Lampung Timur beserta TK 308 Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap salah satu orang berinisial S, warga Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, yang diduga orang tersebut yang telah melakukan pembakaran dan provokasi. Kasus ini terungkap setelah video pembakaran bendera merah putih itu diketahui polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa dan Lambang Negara. Sanksinya 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Kondisi sudah melepuh-melepuh. Minimal ini sudah ada. Tim gabungan dari Polairut dan Polres Pesawaran mengevakuasi jasad laki-laki yang ditemukan terapung di Laut Mutun, Kabupaten Pesawaran pada Jumat sore lalu. Jasad korban ditemukan tidak menggunakan celana dan hanya menggunakan kemeja saja.
Hasil pemeriksaan polisi, korban ternyata warga Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung bernama Lanjar, berusia 42 tahun. Korban merupakan seorang buruh gudang. Korban sempat dinyatakan hilang selama 3 hari oleh keluarganya sebelum ditemukan meninggal dunia. Korban pergi dari rumahnya saat masih dalam masa penyembuhan usai mengalami kesurupan. Sudah dievakuasi oleh anggota. Katanya kesurupan, diobatin lah biar sembuh. Setelah sembuh dia pulang. Nah besok dia pergi lagi, katanya ke tempat saudaranya. Tapi dari tempat saudaranya itu dia itu nggak tahu kemana. Jadi tujuan dia itu udah lain lah, udah berbeda jauh. Jadi sementara ini hasil visum et repertum bagian luar tidak ditemukan adanya bekas-bekas kekerasan. Kemudian kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada istri korban yang merasa kehilangan korban ini setelah 3 hari lamanya. Yang terakhir terlihat keluar menggunakan sarung dan menggunakan baju batik. Tidak ada luka bekas kekerasan di tubuh korban dan polisi menduga korban meninggal bukan menjadi korban pembunuhan. Pihak keluarga menolak jenazah korban untuk diotopsi dan menerima dengan ikhlas atas meninggalnya korban. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan rumah di Desa Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih kurang 1 meter. Hingga Minggu dini hari, air masih terlihat menggenangi permukiman. Menurut warga, banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur wilayah di sana hingga beberapa jam. Luapan air yang terjadi cukup cepat membuat beberapa warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya hingga terendam. Banjir yang sempat merendam jalan lintas barat selama sekitar 4 jam itu disebabkan karena jebolnya tanggul di bantaran sungai Wai Tenumbang yang tidak mampu menahan arus deras saat debit air sungai naik. Selain merendam rumah, banjir bandang juga menghanyutkan sejumlah ternak dan hasil panen padi warga. Kalau kerugiannya banyak sih Bang. Ini misalnya ini kan habis panen, misalnya gabah, terus ternak-ternak itu ayam, ada juga sapi, juga kambing yang hanyut. Arahkan supaya berhati-hati dan selalu waspada, khususnya yang rumah-rumah di pinggir sungai. Karena itu pernah kejadian tahun dulu yang kanyut, itu mulai sekarang kami antisipasi. Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga korban banjir meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol itu. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Cepet ini Pak, banjirnya datang. Ayam ya? Iya.